mafia tanah itu memang terstruktur semua dilakukan oleh oknum-oknum antara satu dengan lainnya sehingga undetektif. Termasuk dia melibatkan aparat penegak hukum, aparat BPN, aparat kelurahan. Dari segi peradilannya, dia dikuasai semua itu. Dilakukan secara bersama-sama untuk meraih suatu keuntungan bagi sekelompok tertentu. Incomers, berjumpa lagi dengan saya, EN Wirono, founder of Income Realty. Hari ini dalam Income Talk, saya kedatangan tamu spesial yang tentunya sangat tampan, ya, leader yang luar biasa, Bapak Dr. Yuliandi Jalil, SSIT, Magister Hukum. Kita sapa dulu, beliau adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi, Mbak En. Selamat pagi, Pak Kakan. Iya, terima kasih waktunya. Very before time. Jadi nggak on time loh. Pak Kakan ini datang sebelum waktunya. Kita janjian 10.30 and beliau udah datang jam 9.30. Luar biasa. Jadi tidak diragukan lagi bahwa kepemimpinan beliau luar biasa karena selalu menghargai waktu. Langsung saja mau tanya. Belum 2 bulan di Palembang, saya dengar-dengar bulog, ya kan? Karena istri dan anak-anak masih di Aceh. Gimana Bang? Palembang aman? Sudah makan pempek? Sudah kulineran? Sudah. Ya. Dan tesnya ya sama dengan tes yang kita rasain gitu dia. Yang terbiasa saya juga di Aceh, mau di Medan juga sama. Suka pakai cuka atau polos tanpa cuka? Terkadang pakai cuka, terkadang juga polos. Jadi lebih ke keanekaragaman lah. Iya. Ya, dan nggak tahu mungkin kalau di Aceh juga harusnya banyak rempah-rempah sama kayak Palembang ya Bang ya? Sama, persis. Iya. Nah, hari ini aku pengen gali banyak tentang kepemimpinan, ya, gaya kepemimpinan beliau. Karena setahu saya belum 2 bulan beliau di sini itu banyak banget inovasi perubahan yang dilakukan di BPN Kantor Pertanahan Kota Palembang. Aku mau tahu Bang, kenapa gitu? Kok kan waktu masih panjang nih. Biasanya kan kayak kemarin di Medan 3 tahun. Kok ini cepet banget gitu. Larinya tuh kayak di apa ya? Kayak targetnya tuh kenceng banget gitu. Gimana? Kok bisa begitu? What you have done gitu. Yang pertama, dan siapapun yang pada saat dia memimpin suatu organisasi di tempat yang lain yang berbeda kultur dengan dia, maka hal pertama yang paling harus saya angkat yaitu saya harus mencari tahu dulu kultur Palembang ini, kultur masyarakat Palembang ini gitu dia. Karena bagi saya menghargai suatu kearifan lokal setempat itu merupakan salah satu yang bisa mampu mendorong kita untuk lebih maju gitu dia. Itu menjadi sangat penting sekali. Kemudian saya melihat tim yang luar biasa sebetulnya yang menurut saya punya potensi yang bagus untuk bisa di-drive. Kemudian kita coba menguji, saya memberikan target itu sebetulnya ya secara umum lah target-target yang 3 bulan gitu dia. Tetapi ada satu kebiasaan saya itu, saya selalu memotong 50% daripada target yang ditentukan gitu dia. Dan di luar ekspektasi saya, tim dapat bergerak dengan baik gitu dia. Jadi sebetulnya there are many smart people here gitu dia. Banyak orang pintar yang ada di Palembang ini. Saya buktikan di lingkungan saya sendiri, mereka smart, mereka punya semangat yang luar biasa, ingin suatu perubahan. Mungkin selama ini yang ngedrive saja mungkin yang berbeda karena ini kan gaya-gaya kepemimpinan gitu dia. Tapi mereka at least mereka ya bisa mewujudkan itu dengan baik gitu dia. Karena tugas seorang pemimpin itu kan hanya ngedrive, kemudian melihat kompetensi yang dia miliki, kemudian mencoba menggali lebih dari itu yaitu talentanya gitu dia. Kemudian kita coba mix kemampuan mereka dalam suatu kerja tim yang memang ya nobody perfect, tetapi setiap orang bisa saling mengisi untuk suatu optimalisasi dari suatu pergerakan organisasi, apalagi instansi pelayanan publik gitu dia. Khususnya pertanahan. Saya juga melihat bahwa tingkat trust masyarakat terhadap pertanahan ini juga ya
saya bisa kategorikan ya mungkin nggak jelek amat lah, tapi sedang itu juga bagi saya tidak kurang memuaskan gitu dia Harusnya sebenarnya. 100% percaya Harusnya gitu ya. trust masyarakat itu harus tinggi terhadap kantor pertanahan karena instansi pelayanan publik. Dan masyarakat mengidamkan itu gitu dia, apalagi terkait dengan tanah gitu. Manusia, tanah dan pembangunan itu kan 3 komponen yang paling sangat menentukan untuk kemajuan suatu daerah gitu dia. Oke, wow. Jadi mengidentify, kemudian mapping dulu sebelum Iya, masuk ke mapping. area. Dan tugas seorang leader itu adalah menggerakkan orang lain Betul. untuk mengeluarkan potensi terbaiknya. Betul. Ya, Betul dan sekali. saya ngeliat Bang Andi tuh bisa lakukan itu gitu ya. Pak Kakan tuh bisa lakukan itu. Dan dengan di kantor tuh masih nyantai-nyantai aja gitu. Tapi semua orang bergerak. Ya Iya. dilihat dari satu hal kecil kayak ruang kearsipan. Iya, Kantah Kota Palembang tuh betul. sekarang berubah jadi lebih baik. Iya. Jadi lebih cakep gitu ya. Dan itu memastikan bahwa nanti kami user itu akan lebih mudah dan cepat mendapatkan informasi. Betul, Seperti itu betul ya Bang sekali. ya. Ya, nah kemudian bicara tadi karirnya sampai hari ini kan bisa jadi kepala kantor dan 3 tahun sebelumnya di Medan. Iya. Medan it's not tempat yang mudah buat Betul. seorang leader, tapi Pak Andi bisa sampai 3 tahun di sana. So it's mean something gitu ya, karena bisa menyelesaikan apapun yang ada di sana. Karena terkenal banget Medan itu kan agak keruwet ya Bang, masalah Iya. pertanahan gitu kan. Saya penasaran gitu, karirnya Bang Andi, karirnya Pak Kakan itu dari nol, apakah memang sudah langsung at the top management atau seperti apa sih? Tell the story. Oke, saya akan coba sampaikan secara singkat gitu Siap. dia. Pertama saya memang tahun 97 jadi seorang pegawai negeri sipil. Waktu itu saya hanya mengandalkan ijazah sekolah menengah atas gitu dia, SMA. Nggak berpikir muluk-muluk sih pada saat itu gitu dia. Mungkin karena orang tua saya berpikir ya mungkin banyak orang tua berpikir yang penting anaknya sudah jadi pegawai udah gitu dia. Bangga lah. Seolah-olah bahwa berpikir bahwa udah jadi pegawai sudah ada jaminan masa tuanya gitu dia. Tiap bulan dapat gaji gitu dia. Walaupun kalau memang kita identifikasi lagi gaji dengan kebutuhan itu jauh terjadi ketimpangan gitu dia. Nah, tetapi apapun itu saya sangat bersyukur punya orang tua yang memang pada saat itu menempatkan saya di posisi itu. Kalau seandainya saya tidak di posisi itu mungkin saya tidak akan seperti ini. Kemudian hanya pegawai golongan 2A yang pada saat itu hanya seorang pegawai administrasi dan juga pegawai ya juru ukur gitu dia untuk melaksanakan pekerjaan. Jadi pekerjaan lapang, pekerjaan di kantor gitu dia. Umum lah saya rasa itu. Tapi saya mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beasiswa waktu itu. Oke. Saya melanjutkan pendidikan pada tahun 1999 ke Yogyakarta, yaitu Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. Mengecap pendidikan di situ selama 4 tahun. Kemudian saya kembali ke Aceh. Kembali ke Aceh dan pada saat itu terjadi tsunami. Tahun 2003 saya kembali ke Aceh, 2004 terjadi tsunami di Aceh. Dan mungkin di saat itu banyak orang mungkin yang belum punya pengetahuan baik tentang pertanahan. Mungkin pada saat berbicara dengan, waktu itu kan belum ada yang namanya, ada translator sih, tapi dalam kondisi sedang, kondisi sangat, darurat lah pada saat Penting itu. ya. Sehingga seluruh LSM, World Bank, langsung terjun ke Aceh. Dan di situ saya tampil gitu dia. Oke. Menarik perhatian lah pada saat itu. Terus saya bergabung dengan World Bank juga pada saat itu bekerja untuk rekonstruksi kondisi Aceh. Tetapi dalam kondisi seperti itu saya menyempatkan diri untuk bersekolah lagi ke S2. Dan pada saat itu saya mendapat beasiswa dari pemerintah Aceh sampai dengan selesai. Kemudian saya mendapatkan jabatan hanya kasubsi gitu dia. Kemudian normal lah saya rasa. Sampai dengan saya meraih predikat doktor gitu dia. Jadi jenjang saya itu jadi staff. Kemudian kasubsi, kepala seksi, kemudian kepala kantor. Ya alhamdulillah. Kalau menurut saya di usia 38 tahun pada saat itu saya jadi kepala kantor pertanahan pertama kali di kantor pertanahan Kota Langsa waktu itu. Disitulah saya
Mungkin karena terlatih ya, terlatih berpikir, membaca permasalahan, kemudian mencoba merasakan orang lain. Apa sih sebetulnya yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu dia. Sehingga muncul suatu inovasi-inovasi, terobosan-terobosan, tingkat kreativitas yang ada. Sampai dengan mampu menjawab sih permasalahan orang dimaksud. Dan yang pasti ini bukan kita sendiri, ini adalah kerja tim. Jadi ada satu konsep yang memang saya angkat itu. Dan saya membentuk orang dulu ini. Kemudian produk itu pasti akan kualitas. Kalau orangnya berkualitas, produknya pasti berkualitas. Kalau SDM di kantor pertanahan itu berkualitas, maka output kantor pertanahan yang kita kenal secara umum yaitu menerbitkan sertifikat atasan sebagai bukti jaminan kepastian hukum kepada masyarakat, itu pasti berkualitas gitu deh. Itu yang paling penting. Oke. And long story short, dari Aceh ke Medan. Dari Aceh saya ke Medan. Kepala kantornya itu berarti udah dari Aceh? Iya. Terus pindah area lagi ke Medan? Iya. Pada saat itu kepala kantor pertanahan Kota Langsa. Alhamdulillah pada saat itu saya meraih predikat yang pertama waktu itu di Aceh. Di Indonesia itu hanya 3 kantor pertanahan meraih predikat wilayah bebas korupsi untuk kantor pertanahan Kota Langsa. Kemudian hanya sekitar 15 bulan lah. Saya pindah ke Aceh Timur dengan tingkat permasalahan yang lumayan pada saat itu. Di tahun yang bersamaan, saya juga meraih predikat WBK di Aceh Timur. Kemudian saya dipindahkan ke kantor provinsi menjadi Kabak TU. Oke, sebelum ke Medan itu ya? Iya. Oke, baru habis dari Kabak TU langsung ke Medan, kepala kantor. Ya, saya di Kabak TU itu nggak lama. Oke. Ini 6 bulan fantasi ya? sekali, hanya hitungan bulan gitu dia. 3 bulan efektif, bulan keempat saya pindah ke kota Medan. Dan ini benar-benar membuat saya menjadi bingung gitu. Kalau saya dengan kompleksitas permasalahan di Medan pada saat itu saya berpikir mampu nggak saya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di Medan gitu dia. Tapi saya yakin bahwa kalau memang kita tidak punya kepentingan apapun, kemudian menghargai kearifan lokal setempat, kemudian bisa mampu merangkul tim bergerak dengan baik, maka impossible is nothing gitu dia. Luar biasa. Dan Medan meraih predikat WBK juga. Wow, after 3 years itu. Sebelum 3 tahun, dalam masa 1 tahun. 1 tahun udah WBK. Iya, jadi semua itu dalam 1 tahun saya berhasil meraih predikat WBK. Dengan segala kompleksitasnya. Dengan segala Medan. kompleksitas Medan dan Semua amanah akhirnya dan juga. Dan Wow. ya hampir, nah ini jabatan saya paling lama yang di Medan ya, hampir 3 tahun saya Hampir di Medan. 3 tahun. Artinya memang betul-betul dibutuhkan, dicintai di Medan. Kalau saya punya pemikiran begini, bukan masalah dibutuhkan dan dicintai sih sebenarnya. Sehebat apapun orang itu kalau menurut saya gitu dia. Ini kan pandangan perspektif boleh berbeda gitu dia. Organisasi itu sehat pada saat dipimpin dalam kondisi 2 tahun dengan sangat maksimal. Tahun ketiga itu harus berubah memang. Harus ada regenerasi. Jika tidak, maka organisasi itu pada saat kita pergi ke tempat yang lain tanpa kita meninggalkan regenerasi, maka akan terjadi proses keterlambatan pergerakan untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat gitu dia. Kenapa? Karena kan perjalanan keinginan masyarakat itu kan dinamis gitu dia. Jadi kita harus mampu untuk mengikuti dinamisasi itu gitu dia. Kita harus adaptif gitu dia. Dan menurut saya nggak ada cara lain untuk bisa mengikuti adaptifnya masyarakat kecuali kita harus berinovasi memang. Itu salah satu langkah memang paling baik. Hanya saja seberapa besar sih sebetulnya kemampuan kita, bukan masalah kemampuan, keberanian kita untuk melakukan suatu perubahan, think as if there is no box, sehingga menghasilkan suatu ide, kreativitas, inovasi. Ya memang sebetulnya masyarakat butuh itu. Gitu dia. Saya terus melakukan itu, mencoba terus melakukan itu. Kemudian satu hal, jangan pernah lari dari masalah gitu dia. Masyarakat sebetulnya hanya menginginkan satu hal, dia pengen kepastian saja gitu dia. Betul. Bisa, silakan kita teruskan. Tidak ada kendala apapun sehingga sampai dengan keluar produk. Kalau memang tidak bisa, kita harus memberikan penjelasan. Kenapa tidak bisa? Ya. Tetapi pada saat kita mengatakan tidak bisa, kita juga harus menyiapkan suatu solusi kepada masyarakat dimaksud supaya memang keberadaan kita itu sebagai ASN yang memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, saya mengatakan pelayanan terbaik lah, pelayanan seoptimal mungkin pada masyarakat, hadir dan ada untuk memberikan itu gitu dia. Sehingga
masyarakat terpuaskan, gitu dia. Jadi bukannya masyarakat pada saat dia menghadapi hambatan itu dia menjadi kecewa, tetapi pada saat kita bisa memberikan penjelasan yang baik atau komunikasi yang baik kepada masyarakat, mereka pasti menerima. Kemudian kita berikan lagi solusi-solusinya sehingga dia melakukan langkah solusi dimaksud, kemudian tak akomodierlah harapan dan keinginan dia. Dampaknya apa? Dampaknya tingkat kepuasan masyarakat itu semakin baik. Dan satu hal yang paling sangat penting adalah ada aturan-aturan yang mengikat itu, dan itu harus disampaikan dengan keterbukaan informasi publik yang sangat baik juga gitu dia. Itu kita lakukan di Medan, gitu dia. Dan satu hal yang aku tangkap tadi bahwa seorang pemimpin itu tentang harus berani. Ya, harus berani show something. Iya, karena kepala ada otak. Betul. Ya jadi kasih contoh kepada si timnya tadi. Betul. Untuk bisa bahwa ini tuh bisa jalan, ini tuh bisa gitu ya. Jadi seorang pemimpin itu harus berani. Show off dulu yang pertama. Iya. Ya, show off dibarengin dengan memang secara teknis itu bisa dilakukan. Jadi akhirnya si tim ini punya kepercayaan diri dan bisa melakukan seperti itu. Betul. Nah, secara inovasi memang betul banget dan ternyata ASN pun bisa melakukan. Terbukti yang dilakukan Pak Andi sebagai Kantah BPN Palembang dalam beberapa minggu memimpin aja itu sudah banyak banget inovasi. Nah, literally yang terakhir-terakhir inovasi yang dilakukan itu apa aja sih Pak Kakan? Kayak misalnya tadi kemarin aku ada dengar tentang gimana semua orang dari manapun itu bisa mendaftarkan haknya gitu. Nah itu gimana sih ceritakan? Ini penting banget untuk viewersnya incomers yang orang-orang properti. Yap. Ya. Sebetulnya gini dia, saya berawal dari, saya kan di Kota Medan. Kota Medan itu gedungnya besar. 4 lantai gitu dia. 4 lantai dan besar. Di situ saya melihat jumlah orang yang ada dengan besarnya gedung, ini kapasitasnya melebihi. Orangnya over maksudnya? Atau jumlah orangnya gedungnya itu terlalu besar. Gitu dia. Jadi sebenarnya harus ada keseimbangan. Besarnya gedung sama jumlah orang itu sebetulnya harus disesuaikan. Ada satu hal yang paling sangat efektif yang ingin saya sampaikan di sini setelah saya masuk Kota Palembang, saya bisa menstatingkan itu gitu dia. Jadi sebenarnya terlalu jauh SDM antara satu karyawan dengan karyawan lainnya itu juga tidak efektif. Jauh means jarak atau jauh? Jarak. Jarak gitu dia. Karena gedung terlalu besar, kemudian tempatnya harus diisi supaya tidak ada kekosongan. Itu juga komunikatif antara mereka itu ya juga tidak efisien. Tidak efisien gitu dia. Kemudian saya setelah di Kota Medan, saya move hari ini ke Kota Palembang. Saya mendapatkan suatu fenomena yang sebetulnya saya sedih. Pada saya pertama kali saya datang kemari, orang mengatakan pada saya, Pak Yuliandi, kantor pertahanan Kota Palembang itu is not representatif gitu. Dia nggak representatif banget lah, dia bilang gitu. Sampai bahasa-bahasa seperti itu muncul gitu dia. Jadi saya jadi berpikir gitu dia. Sebetulnya kenyamanan masyarakat itu dari mewahnya kantor atau dari bagaimana si masyarakat kita itu sebagai pelayan masyarakat itu bisa memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat. Oke, kantor yang kita terima dengan dianggap tidak representatif. Ada tantangan di saya di situ. Saya ingin buktikan bahwa kantor yang tidak representatif menurut pemikiran orang yang menurut saya juga tidak ada indikator. Mereka mengatakan tidak representatif, itu menurut saya tidak ada indikator. Mungkin karena kantornya juga ya tidak semegah mungkin, tidak semegah seperti saya pada saat di Kota Medan. Sehingga saya harus berpikir bahwa dengan kantor yang seperti itu saya harus menciptakan kenyamanan bagi masyarakat, mendapatkan pelayanannya, sehingga masyarakat itu sih sebenarnya akan memberikan tingkat kepuasan yang baik. Yang pertama, mindset sama budaya kerja harus saya ubah. Di tim pelayanan khususnya. Kemudian mereka harus smile pada masyarakat. Mereka harus, kalau dulu itu ada loket-loket ya. Mungkin di kantor pertanahan itu ada loket 1, loket 2, loket 3. Saya sih bukan tidak setuju. Tapi dengan kondisi kekinian itu, menurut saya loket itu hanya akan memberikan batas. Ruang jarak antara kita dengan masyarakat. Tetapi bagaimana
mereka datang itu kita sambut gitu dia. Kalau biasanya itu kan yang nyambut itu kan biasanya security gitu dia. Tapi sebenarnya security itu ya bisa kita tingkatkan talentanya. Tetapi harus ada antusias dari si pemberi layanan untuk datang, ayo apa yang bisa kami bantu gitu dia. Nah ini harus kita gelitik mereka harus terbiasa bergerak. Kalau masyarakat itu melangkahkan kakinya 2, dia harus sudah 5, harus sudah 6 gitu dia. Sehingga dia akan merasa appreciate. Wah, saya dilayani dengan baik loh sama aparat BPN gitu dia. Pada saat itu mereka sudah merasa nyaman sebetulnya. Masyarakat itu sudah merasa sangat dihargai, sangat nyaman. Lingkungan memberi pengaruh 60-70% terhadap kenyamanan mereka sih sebenarnya. Itu tidak terlepas dari mungkin ruang. Kita berikan suasana yang lebih nyaman, sedikit lebih apa istilahnya, ya samalah seperti ruang Mbak En ini gitu dia. Jadi kreatif room gitu dia, kayak seperti ruang-ruang kreatif, kenyamanan masyarakat. Itu mereka dapat itu dia. Kalau masyarakat sudah nyaman, kalau saya katakan kalau seorang itu sudah nyaman dia pasti bahagia. Tetapi seorang yang bahagia itu belum tentu nyaman. Nah ini core ini harus saya bisa wujudkan kepada bisa berikan kepada masyarakat. Tim saya bisa menyuguhkan itu kepada masyarakat. Kemudian lebih dari itu kita menggelontorkan suatu inovasi. Sebetulnya bukan suatu inovasi, keberanian saja ini sebetulnya. Kita mensupport, kita memberi daya dorong supaya program-program Kementerian ATR BPN ini betul-betul bisa naik ke permukaan. Apa yang kita lakukan? Kita memanfaatkan aplikasi yang memang masyarakat itu anytime anywhere mereka dapat mendaftarkan bidang tanahnya di Kota Palembang ini. Jadi mereka tidak mesti harus datang ke kantor gitu dia. Jadi banyak masyarakat yang memang harus bisa merasakan bahwa kantor pertanahan ini hadir dan ada untuk memberikan pelayanan terbaik. Gitu dia. Wow, ini permohonan hak baru ataukah saya pemilik hak yang sudah punya sertifikat lah, let's say sertifikat gedung saya ini, saya bisa ngecek, atau permohonan hak baru yang tadi Pak Kanta sampaikan? Semua jenis layanan. Oh, semua jenis layanan. Jadi kantor pertanahan Kota Palembang itu hari ini sudah nggak ada loket bisa saya katakan kecuali memang untuk masyarakat yang difabel. Betul, atau orang tua masyarakat lah. Orang tua, masyarakat difabel, masyarakat memang menjadi masyarakat prioritas gitu dia, ibu hamil gitu. Itu ada pelayanan tersendiri. Tapi lebih dari itu kita hanya menyediakan komputer, kita menyediakan alat dan bahan. Jadi di situ ada kemandirian. Dia mendaftarkan sendiri bidang tanahnya di situ, kemudian upload sendiri, semua dilakukan sendiri. Jadi yang kita ciptakan itu adalah suatu kemandirian gitu dia. Pertanyaannya, apakah masyarakat mampu? Ini adalah Kota Palembang. Saya yakin orang kota Palembang ini well educated lah ya. Iya, memiliki edukasi yang baik. Kemudian masyarakat yang memang memang ingin mengetahui dengan baik bagaimana sih sebetulnya pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Kalau seandainya masyarakat pada saat datang dia memang gaptek lah orang bilang itu ada petugas kita yang akan memandu. Petugas kita akan memandu. Segaptek-gapteknya saya yakin pada saat dipandu silakan. Kita harus memberi kemandirian kepada mereka. Apa yang kita harapkan? Pada saat mereka paham, di rumah pun mereka bisa mendaftarkan bidang tanahnya. Misalnya Mbak Endang punya tanah di Palembang, kebetulan sedang berada di Jakarta, mau mendaftarkan bidang tanahnya, bisa mendaftarkan di Jakarta. Kemudian bisa memilih jadwalnya, kapan mau ke Palembangnya untuk pelaksanaan pengukuran dan lain-lainnya itu semua bisa kita yang tentukan, kita yang milih gitu dia. Dan setiap proses pergerakan, proses pelayanan sampai dengan terbitan sertifikat, itu semua terkoneksi dengan email dan handphonenya. Jadi terinformasikan melalui pesan yang diberikan. Wow. Berdasarkan sistem yang ada gitu deh. Jadi sangat mudah sekali sebenarnya. So advance ya. Ternyata semuanya bisa didigitalisasi hari ini. Iya, kemudian juga ya saya melihat Bapak Menteri kita, Bapak Hadi, kemudian Bapak Wamen, mereka memberikan daya semangat untuk kita bisa terus bergerak mentransformasikan diri kita dari konvensional ke digital. Karena memang kalau kita lihat di roadmap-nya Kementerian ATR BPN yang merujuk kepada Kemenpan RB bahwa pada tahun 2024 itu
apa istilahnya pelayanan itu emang sudah harus digital gitu dia. Kemudian digital ini ada istilahnya akan mampu memberikan daya dorong kepuasan, tingkat kepuasan kepada masyarakat karena semua transparan. Dia daftar sendiri, dia tahu kekurangan berkasnya, kemudian dia tahu biayanya, kemudian dipandu kemana harus dibayar. Jadi mereka melakukan itu secara mandiri. Jadi yang kita ciptakan ini adalah self-service gitu dia. Dan saya berharap nanti pelayanan permohonan itu banyak. Tetapi di kantor BPN itu sepi gitu dia. Karena masyarakat bisa mendaftarkan bidang tanah dimanapun dia berada gitu dia. Jadi sistem yang diciptakan. Iya, sistem. Ya, sistem. Dan ini meleverage, memudahkan kita sebagai user, sebagai pengguna jasanya BPN itu untuk benar-benar lebih mudah. Iya. Dan kita dilatih untuk mandiri gitu kan. Betul Jangan sekali. jadi bisa dilakukan dari manapun. Dan ini sebuah inovasi yang luar biasa dan ternyata bisa dilakukan seperti itu. Dan kapanpun. Nggak perlu lama-lama, kapanpun. Mau malam hari kah, mau siang hari saya bisa ngecek gitu ya. Mau mendaftarkan, saya punya hak atau sertifikat atau bahkan itu belum berbentuk sertifikat, saya bisa mengajukan seperti itu ya. Luar biasa. Ini something yang menurut saya menjadi benchmarking untuk kantor-kantor BPN lain untuk bisa melakukan, dan ternyata nggak perlu lama-lama gitu. Sebuah inovasi, sebuah gebrakan itu bisa dilakukan dengan cepat ketika leadernya mau dan timnya itu di-push semuanya untuk bisa lakukan juga. Ada komitmen dan konsistensi di situ. Betul. Jadi komitmen dan konsistensi. Jadi something kalau dilakukan cuma satu kali itu nggak akan bisa terus-menerus. Benar. Ya, jadi ada di-push juga sebenarnya Bang ya. Tapi secara halus dan mungkin juga itu ada seni-seninya juga gitu ya. The art of leadership. Nah, aku mau tahu 3 leadership tips dari seorang Pak Dr. Yuliandi. Itu gimana sih agar kita semua sebagai pengusaha juga bisa memimpin organisasi itu dengan baik dan tadi tercapai visi misi bersama. Ya. Saya yakin bahwa mau organisasi instansi pemerintah ataupun organisasi yang bergerak di profit, kalau memang dia ingin bergerak maju, maka dia harus adaptif dan segera melakukan perubahan yang cepat gitu dia. Karena kalau tidak melakukan perubahan yang cepat itu, ataupun kita tidak bisa adaptif, ataupun kita tidak bisa merasakan apa yang dibutuhkan konsumen, maka kita akan karam gitu dia. Kita akan nggak akan bisa, kita akan punah gitu dia. Untung saja BPN ini nggak ada BPN lain di Palembang gitu dia. Ya kan? Pusat servisnya memang Kota Palembang. Iya, kalau mau ngurus sertifikat harus di BPN Kota Palembang, kalau tanahnya di Kota Palembang gitu. Kalau di Banyuasin di Banyuasin gitu dia. Mungkin kalau seandainya disediakan mungkin private of land office gitu dia, misalnya BPN swasta, ya kita bisa jadi kalau kita nggak bisa berinovasi, nggak bisa melakukan pergerakan coba, kita juga akan karam gitu dia. Nah ini menjadi harus kita sadari bahwa kan banyak juga perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sama terus kompetitif gitu dia. Tapi mereka apa yang bisa membuat mereka bertahan? Mereka yang pertama berinovasi, memberi kemudahan bagi si konsumen, sehingga dekat antara konsumen dengan perusahaan itu gitu dia. Dekat, segala sesuatu diservis, melayani dikasih, pelayanan yang begitu memuaskan diberikan, sehingga dia menjadi loyalitas dia terhadap perusahaan itu tinggi gitu dia. Begitu juga dengan instansi pelayanan publik. Kalau kita berpikir bahwa bagaimana sih sebenarnya memberi tingkat kepuasan masyarakat, ini karena instansi pelayanan publik kan tidak profit oriented ya. Segala sesuatu ada aturan gitu dia. Maka kita juga harus mampu memberikan lebih kepada mereka. Beyond service. Iya, contoh, saya kasih contoh ini misalnya. Banyak masyarakat menyampaikan bahwa urus sertifikat itu mahal gitu dia. Tetapi kalau disadari urus sertifikat itu ya tidak mahal gitu dia. Cuma terkadang di dalam proses pembuatan sertifikat itu ada dibebankan pajak. BPATB gitu dia. Ya BPATB ya tergantung dengan tingkat strategis ataupun nilai tanah di tempat itu. Makin dia strategis, nilai tanah makin tinggi, BPATB semakin tinggi. Nah, ada satu pertanyaan. Kebetulan nih saya kasih contoh nih. Misalnya seorang itu dia mendapatkan tanah itu dari hasil warisan orang tua dia yang kaya raya. Kebetulan dia menerima warisan orang tua dia yang kaya raya, tetapi kehidupannya tidak baik. Dia dapat tanah di tempat yang strategis, tapi kehidupannya tidak baik. Kebetulan tanah itu belum bersertifikat.
dia mengurus sertifikat nih. Pada saat dia mengurus sertifikat, dia tidak punya kemampuan untuk membayar misalnya BPHTB kah itu, mendaftar biaya sertifikatnya lah itu gitu dia kan. Sehingga dia pasti akan merasakan kapan sih sebetulnya negara hadir dan ada untuk memberikan pelindungan terhadap tanah saya gitu dia. Jadi kalau kita jawab gamblang, sepanjang lu nggak punya duit untuk membiaya sesuai dengan itu, ya lu ya nggak dapet gitu dia kan, jadi yang gitu. Tapi lebih dari itu sebenarnya kantor pertanahan Kota Palembang ini melakukan terobosan. Terobosan yang dilakukan adalah bagi masyarakat yang belum punya sertifikat, maka untuk mewujudkan atau membuktikan bahwa BPN itu ada dan hadir untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat, kami memberikan ruang kepada yang bersangkutan untuk memetakan bidang tanahnya, mengidentifikasi bidang tanahnya di dalam peta kami. Nah, andaikan masyarakat di dalam satu wilayah tata usaha pendaftaran tanah, yaitu kelurahan ataupun desa, semua melakukan hal yang sama, maka pada tahun berikutnya akan sangat mudah kegiatan program seperti pendaftaran tanah sistematis lengkap kita laksanakan di situ. Kenapa? Karena sudah tertib dia. Nah, jadi masyarakat yang belum punya sertifikat, dia bagi masyarakat dimaksud kami membuka ruang untuk memetakan bidang tanahnya di BPN. Dan itu gratis, tidak kita kutip biaya. Jadi dia memetakan dulu ya, at least dengan dulu. Alas haknya dia yang ada, itu boleh dipetakan, walaupun levelnya belum sampai sertifikat. Karena kan tadi dananya belum ada, gitu dananya ya. belum ada. Jadi sebetulnya gini juga, pada saat ditanya dana, berapa sih dana urus sertifikat, gitu dia. Masyarakat juga bingung, ada yang katakan sekian juta kan macam-macam nih. Saya berpikir ini adalah ruang baik, jembatan. Wah, BPN membuka ruang loh untuk memetakan bidang tanahnya dan gratis, gitu dia kan. Mereka bawa suratnya, mereka datang, tolong petakan bidang tanah saya. Jadi dipandu di situ. Kemudian pada saat dipandu, pada saat masyarakat, pada saat si pemberi layanan yaitu BPN itu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dimaksud, walaupun gratis tapi dilayani dengan baik, dia kan pasti akan timbul penasaran nih. Dia akan berani untuk bertanya berapa sih sebenarnya urus sertifikat. Nah di situ jembatan yang baik. Bagi masyarakat mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya terkait dengan berapa biayanya, apakah syaratnya. Jadi kalau di pikiran masyarakat, ngurus sertifikat itu mahal. Rupanya pada saat datang tidak seperti yang dia pikirkan gitu dia, ataupun yang berkembang di luar. Dan itu mereka mendaftarkan sendiri, mereka menerima SPS, surat perintah store, kemudian dia store sendiri juga gitu dia. Dan kita sediakan bank persepsi di kantor pertanahan Kota Palembang itu. Jadi semua dimudahkan sih sebenarnya. Jadi selalu berikan beyond ya, kayak beyond service. Jadi kasih kenyamanan yang lebih. Kemudian juga kasih kemudahan-kemudahan untuk bisa si customer gitu ya, menjangkau itu lebih mudah kepada kita. Kemudian ya selalu sebagai seorang leader itu harus kreatif, harus inovatif. Harus itu. Kalau enggak kita akan jadi dinosaurus dan punah. Betul. Nah bicara tentang tadi hak kepemilikan dan lain-lain, ini sesuai dengan tema kita bahwa kita bahas tentang kejahatan pertanahan gitu ya, Bang. Nah, menurut Pak Kanta sendiri di Kota Palembang ini seperti apa sih tingkat kejahatan pertanahannya? Apakah masih di dalam radar under control ataukah sudah abnormal? Dan sebenarnya kami sebagai customer atau sebagai pemilik hak, gimana agar kami terhindar dari kejahatan-kejahatan pertanahan itu sendiri? Banyak orang mengatakan misalnya, banyak orang jarang menggunakan bahasa kejahatan pertanahan. Karena yang lebih tren sekarang itu mafia tanah gitu dia. Iya, ini aku pakai kejahatan pertanahan anyway karena sudah pernah ngobrol sama Pak Kanta. Jadi I change my word. Jadi kejahatan pertanahan. Lanjut. Saya ingin sampaikan di sini kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Palembang. Kalau menurut saya ini, saya kebetulan orang luar yang datang ke Kota Palembang di sini, kemudian memimpin kantor pertanahan Kota Palembang. Saya belum menemukan yang namanya mafia tanah di sini. Berarti masih lower lah levelnya ya. Iya, dan kita harus bersyukur. Betul. Dan kita harus bersyukur. Kenapa saya katakan itu di sini belum ada yang dapat kita kategorikan mafia tanah, walaupun memang kan banyak muncul pemberantasan mafia tanah. Saya berpikir begini, jangan sesuatu hal itu dilebih-lebihkan.
Hiperbola. Iya, Iya. yang diperbola gitu dia. Kalau yang besar itu dikecilkan, yang Iya, kecil iya. dihilangkan, kan Iya, itu dia iya, kan. iya, iya, betul. Begitu juga dengan mindset pemikiran kita. Nah, kalau mafia tanah itu memang terstruktur semua dilakukan oleh oknum-oknum antara satu dengan lainnya sehingga undetektif. Termasuk dia melibatkan aparat penegak hukum, Iya. aparat BPN, aparat kelurahan, kemudian dari dari segi peradilannya dia dikuasai semua itu. Punya jaringan lah. Punya jaringan dia di Syndicate. situ, sindikat dia itu dilakukan secara bersama-sama untuk meraih suatu keuntungan bagi sekelompok tertentu. Nah ini yang dikatakan mafia tanah. Pak Menteri pernah menyampaikan dan saya ingat sekali tidak ada namanya Kota Palembang itu sebagai Mafia tanah. ada mafia tanah gitu dia. Tidak ada, itu diucapkan oleh Pak Menteri sendiri. Oke. Dan saya begitu melihat itu, jadi saya berpikir hari ini saya mau ubah mindset pada saat orang menyatakan mafia tanah. Kota Palembang ini belum ada mafia tanah. Oke. Nah, yang ada kejahatan pertanahan. Kalau kejahatan pertanahan bukan cuma di Kota Palembang, dari Sabang sampai Merauke, saya yakin itu ada. Gitu dia, upaya-upaya tertentu yang dilakukan oleh orang tertentu, tapi akan sangat mudah kita menyelesaikan permasalahan itu dia. Kenapa? Saya bersyukur di sini aparat penegak hukum juga care, peduli terkait terjadinya terjadinya kejahatan pertanahan. Di mana saya bisa tunjukkan care-nya aparat penegak hukum di sini. Mereka melakukan sosialisasi juga. Kemudian mereka melakukan upaya-upaya pencegahan. Kemudian mereka juga mengambil upaya penindakan. Pada saat itu memang dinyatakan sebagai kejahatan pertanahan. Dan semua aturan hukum itu ada. Sampai dengan ada suatu pembuktian. Saya memberikan suatu solusi di sini. Saya yakinlah bahwa dulu di sini dibilang Bumi Sriwijaya gitu dia. Kota tua. Kota tua gitu dia kan. Dulu ada nggak sih sebetulnya pengadilan negeri pada saat Sriwijaya gitu kan? Belum, gitu kan? belum Saya yakin belum gitu dia. Artinya penyelesaian pertanahan itu diselesaikan secara kearifan lokal. Betul. Musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat gitu dia. Apakah pada saat orang dulu itu dengan masanya itu dia ada keributan terhadap hal dimaksud? Tidak ada. Persuasif semua. Persuasif. Ya. Yang mereka akan perjuangkan pada saat ada musuh ingin masuk ke wilayah Sriwijaya, kita bilang ingin menguasai wilayah Sriwijaya, itu musuh secara bersama-sama mereka akan menggunakan power mereka untuk mengusir musuh itu. Begitu juga seperti Indonesia gitu dia. Berusaha mengusir penjajah gitu dia. Mereka karena menganggap penjajah. Nah, sedangkan di ruang lingkup internal di sini, di Palembang sendiri, saya yakin mereka nggak pernah ribut permasalahan tanah. Kenapa hari ini kita harus meributkan itu gitu dia. Setuju. Saya berpikir ayo kita kembali ke kearifan lokal. Bahwa segala permasalahan pertanahan itu dapat diselesaikan secara win-win solusi gitu dia. Agak tergelitik sih saya sebenarnya. Mungkin ini untuk masukkanlah para akademis yang ada di fakultas-fakultas hukum. Diperbanyaklah jumlah SKS ataupun edukasi ataupun memberikan suatu praktik terhadap mahasiswanya. Bagaimana menyelesaikan permasalahan pertanahan itu dengan pola mediasi. Dengan mengangkat customarial flow gitu dia, dengan mengangkat kearifan lokal setempat gitu dia, dengan menghargai wejangan-wejangan orang yang dituakan ataupun pemuka-pemuka agama gitu dia. Saya yakin segala suatu permasalahan itu bisa diselesaikan secara win-win gitu dia. Nah ini yang sangat kita sayangkan pada saat timbul sedikit perselisihan. Ya belum apa-apa udah main ke pengadilan, sedikit main pengadilan, buat pengaduan, buat LP gitu dia. Kenapa tidak diselesaikan pada tingkat kearifan lokal di kelurahan itu dia? Saya yakin di kelurahan itu juga ya pasti ada lah yang orang dituakan, yang didengar gitu dia. Sehingga bisa memberikan masukan-masukan, apakah itu berdasarkan budaya setempat dan juga religi, keagamaan yang bisa menyentuh bagi mereka untuk menyelesaikan permasalahan itu. Kalaupun dibawa ke ranah peradilan, hari ini pengadilan itu juga sudah melakukan suatu reformasi birokrasi, bahwa tidak segala sesuatu itu belum apa-apa lah main masuk ke dalam ranah perdata aja, tidak, tetap dimediasikan dulu gitu dia, diupayakan dulu dalam pola mediasi. Pada saat mediasi itu berhasil maka diselesaikan secara mediasi. Tapi kalau sama-sama tidak mendapatkan kesepakatan baru masuk ke ranah peradilannya. Nah,
kenapa tidak kita kerucutkan? Yang dilakukan oleh peradilan ini, kita kerucutkan ke tingkat kelurahan. Ini kalau ada permasalahan tanah nih, ayo duduk dulu lah gitu dia. Di tingkat kelurahan diselesaikan secara kearifan lokal setempat gitu dia. Saya yakin apabila itu dihidupkan kembali, kearifan lokal, itu dihidupkan kembali. Karena kan Indonesia ini kan terkenal dengan gotong royongnya. Budaya yang begitu beragam gitu dia. Norma-norma yang sangat luar biasa gitu dia. Kemudian kaedah-kaedah yang memang mampu mengakomodir segala permasalahan yang ada di masyarakat khususnya gitu dia. Ayo, saya rasa itu bisa diselesaikan dengan win-win solution. Kalaupun memang perlu melibatkan aparat penegak hukum, ya mereka mengundang. Perlu melibatkan hari ini ada aparat BPN, maka mereka mengundang BPN. Ayo kita lakukan pengukuran, disaksikan oleh toh juga di kelurahan juga sudah hari ini ada Babin Kamtibmas, Babinsa juga gitu dia kan. Perpanjangan tangan dari kepolisian, perpanjangan tangan dari TNI gitu dia. Nah, cobalah kita hidupkan kembali. Saya yakin kalau ini tersentuh dengan baik, maka yang namanya kejahatan pertanahan itu akan semakin dapat diminimalisir. Dan kita harus ingat, jika kejahatan pertanahan itu semakin minimalisir, maka proyeksi pembangunan yang ada di Kota Palembang ini akan hidup dengan sangat luar biasa. Oke, jadi efek snowballnya sampai ke sana. Benar sekali, benar sekali. Setuju. Jadi selalu ingat bahwa untuk bisa terhindar dari kejahatan pertanahan, ya miliki dari diri sendiri itu untuk bisa mau berdamai. Apapun itu bisa diselesaikan dengan minum kopi bersama. Betul sekali, betul sekali. Negosiasi kopi itu sangat penting di dunia pertanahan. Oke, last but not least. Jadi pesan Pak Kantah untuk warga masyarakat Kota Palembang khususnya untuk bisa menjaga haknya, mungkin untuk tadi bisa ya aman, tentram, damai ketika punya hak dari sisi real estate atau properti yang dimilikinya, dan juga ke depan layanan terhadap warga Kota Palembang itu seperti apa dari BPN sendiri. Oke, baik. Yang pertama, yang paling sangat penting adalah pada saat kita menguasai lahan ataupun tanah, yang paling penting adalah pasang patok dulu ini. Pasang patok, oke. Pasang patok. Kemudian setelah dipasang patok, kemudian saya tadi udah sampaikan kalau memang dia belum bersertifikat, dapat dipetakan di BPN. Saya kasih contoh begini. Kalau seandainya sudah dipetakan di BPN, ada pihak lain yang ingin klaim, berarti kita sudah tahu. Ini kan upaya preventif. Tidak akan terjadi sengketa gitu dia kan. Kemudian ada cepat kita bisa mengambil langkah persuasi, langkah-langkah yang memang untuk bisa mendamaikan secara lebih cepat gitu dia. Karena biasanya semakin beruncing itu kan ada yang ketiga gitu dia maksudnya. Nah kalau seandainya masih konflik bersamaan masih bisa saya rasa diselesaikan dengan baik di tingkat kelurahan. Kemudian setelah dilaporkan ke BPN, maka daftarkan bidang tanah Anda, sertifikatkan bidang tanah Anda. Jika masyarakat yang memang di kelurahan itu, di kelurahan gitu dia, memiliki tingkat antusias yang besar untuk mensertifikatkan bidang tanahnya, Kantor Pertanahan Kota Palembang itu juga tersedia suatu program yang namanya pendaftaran tanah sistematis lengkap, dan kita di dalam proses pendaftaran tanah itu tidak diikuti biaya. Wow. Tidak diikuti biaya. Gratis? Gratis juga, gitu dia. Karena apa? Anggarannya disediakan oleh negara, gitu dia. Ada orang-orang sering mengatakan mungkin, saya berharap mungkin setelah podcast ini, di belakang ada ngomong, BPN itu bohong itu, ada diikuti biaya. Oke, saya akan sampaikan di sini. Biaya yang dikutip adalah sesuai dengan SKB 3 Menteri. Itu pun dikelola oleh kelurahan itu sendiri. Kemudian ada biaya lain, yaitu BPHTB. Tetapi BPHTB ini kalau BPN bisa memberikan BPHTB terutang. Nah, tetapi yang paling sangat penting di sini, saya selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang ini mencoba memberikan masukan kepada pemerintah Kota Palembang untuk meminta BPHTB nihil. Dan kita sudah menyampaikan, kita sudah bersurat, mudah-mudahan itu dapat dipenuhi oleh pejabat-pejabat khususnya Pak Wali Kota. Syaratnya untuk bisa dapat BPHTB nihil? Tinggal hanya keputusan dari Pak Wali Kota. Siapa orangnya lah yang bisa dapat itu gitu ya? Siapa saja masyarakat yang menjadi yang menjadi peserta PTSL, maka jika sudah ditandatangani oleh surat keputusan peraturan Wali Kota untuk BPHTB nihil, maka dia terbebas dari
BPHTB pajak itu. Misalnya siapa ini? Pensiunan kah yang tidak Semua punya sih sebenarnya. pekerjaan? Semua warga negara berhak. Semua berhak. Oh, Ya, wow, ini makanya something yang saya program baru tahu strategis juga. nasional ini. Oke. Jadi negara dalam hal ini dari Kementerian ATR BPN, Bapak Presiden hari ini menyediakan gitu dia. Maksudnya untuk perlindungan hak keperdataan masyarakat gitu dia. Tetapi di sini juga harus ada peran dari pemerintah setempat. Oke. Pemerintah setempat apa perannya? Kalau anggaran untuk proses BK disediakan oleh negara, kementerian dalam hal ini pusat, tetapi di pemerintah Kota Palembang, kalau memang memungkinkan dengan nanti jika dikeluarkannya, saya berharap dalam waktu cepat itu bisa direalisasikan untuk BPHTB nihil, maka jadi semua anggaran di situ udah nggak ada lagi. Oke, karena Masyarakat tidak perlu bayar pajak lagi. pemerintah udah ada anggarannya gitu ya. Tapi saat sekarang ini masyarakat masih dibebankan dengan BPHTB gitu dia. Walaupun ada keringanan karena PSN, program strategis nasional, boleh BPHTB itu hutang. Gitu dia. Luar biasa. Sangat membantu. Sangat luar biasa membantu masyarakat. Luar biasa, Pak Andi, Pak Kantah, BPN Kota Palembang. Terima kasih banyak. Ini kalau ngobrol lagi bisa seharian, tapi next kayaknya harus buat another schedule untuk bahas tentang detail-detail seperti apa, bagaimana tentang kejahatan pertanahan di Indonesia secara umum. Tapi I will ask your time karena waktunya sangat precious. Gak gampang mendatangkan Pak Kantah di sini. Jadi kalau teman-teman mau ada ide, mau kita bahas apa tentang dunia pertanahan ke depan, nanti komen di kolom komentar. Thank you so much Terima kasih. Pak Kantah. Semoga sehat dan diberkati selalu. Terima kasih. Semoga selalu on fire. Karena kalau Pak Andi itu pagi-pagi subuh udah on dan selalu kerja itu lembur sampai jam 10, jam 11 malam gitu kan. Luar biasa. Jadi semua tim BPN hari ini selalu lembur ya. Terima kasih banyak. Terima kasih Semoga konten ini bermanfaat. Like, comment, and share untuk bisa teman-teman yang lain juga tercerahkan untuk konten ini. Bye! Oke, kayaknya nggak ada